keadaannya sehat? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti mata pelajaran. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, amin. Baiklah, seperti yang Bapak bilang minggu lalu bahwa pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Ya, baiklah anak-anak. Jadi sebelum kita memasuki materi tentang reaksi redoks ini, Bapak akan mereview kembali atau mengecek kembali ingatan anak-anak. Apakah masih ingat mengenai materi minggu lalu yang kita pelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, coba angkat tangan yang tahu apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, silakan. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengangkat arus listrik, sedangkan non-elektrolit yang tidak mengangkat arus listrik. Iya, ya, benar sekali ya apa yang dikatakannya, tapi Bapak meluruskan kembali. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Mira tadi. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ya, silakan. Apa? Larutan elektrolit contohnya seperti HCl, sedangkan non-elektrolit seperti glukosa dan alkohol. Ya, betul sekali. Jadi contoh dari larutan non-elektrolit itu adalah seperti glukosa dan alkohol. Dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari atau memasuki materi tentang reaksi redoks. Nah, jadi sebelumnya kenapa sih kita harus mempelajari reaksi redoks ini? Ada yang tahu? Ya, jadi Bapak jelaskan ya. Jadi perlunya atau pentingnya kita mempelajari reaksi ini adalah karena materi reaksi redoks ini adalah materi dasar dari materi-materi seperti tata nama senyawa, kemudian sel elektrokimia, kemudian materi sel elektrolisis. Nah, sehingga perlu kita mempelajari materi ini agar kita lebih paham lagi tentang materi-materi selanjutnya. Nah, kemudian Bapak harap dalam mempelajari materi ini anak-anak dapat memahami dan menentukan perkembangan reaksi redoks ini. Kemudian anak-anak juga dapat harapannya dapat menentukan bilangan oksidasi. Kemudian anak-anak juga dapat menentukan dan membedakan yang mana sih reaksi oksidasi dan yang mana sih reaksi reduksi dari penentuan biloksi. Nah, jadi anak-anak ternyata tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari ini ternyata sering kita tidak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Misalnya salah satunya ini adalah reaksi redoks yang kita pelajari. Contohnya seperti ada yang tahu buah apel kan? Nah, pasti tahu dong. Jadi buah apel itu bila kita potong dan kita biarkan beberapa menit, pasti dia akan mengalami perubahan warna dari warna putih menjadi warna Kecoklatan. ya, kecoklatan. Itu kira-kira tandanya melibatkan reaksi apa? Reaksi. Ya, jadi salah satu contoh apel itu adalah dia melibatkan reaksi oksidasi, di mana dia terkontaminasi dengan oksigen. Nah, kemudian contoh lain lagi pada paku, seperti pada buah apel juga, paku itu mengalami perubahan warna, di mana ditandai dengan korosi atau pengkaratan. Ya, jadi itu juga melibatkan reaksi oksidasi. Nah, jadi anak-anak, apa sih sebenarnya reaksi oksidasi reduksi ini? Gak ada yang tahu? Nah, jadi di sini kita akan mempelajari perkembangan konsep reaksi redoks ini. Ya, perkembangan konsep reaksi redoks ya. Nah, yang pertama, jadi
reaksi redoks ini ternyata dia melibatkan oksigen, yaitu di mana ada dua spesies. Spesies yang satu dia melepaskan oksigen dan spesies yang satu dia menerima oksigen. Jadi ada pelepasan oksigen dan menerima oksigen. Nah, kemudian reaksi redoks ini mengalami perkembangan di mana dia melibatkan elektron dan di mana ada spesies yang bisa menangkap elektron dan spesies yang satu bisa melepaskan elektron. Jadi ada penangkapan dan pelepasan elektron. Nah, kemudian dari pelepasan dan penerimaan elektron dan oksigen ini sehingga terjadi perubahan biloks. Nah, di mana dalam perubahan biloks ini ada yang namanya oksidasi dan ada yang namanya reduksi. Nah, di mana oksidasi ini adalah ia mengalami peningkatan biloks dan reduksi ini ia disebut atau ia mengalami penurunan biloks. Nah, kemudian dalam penentuan biloks anak-anak, kita harus memahami aturan-aturan penulisan dan penentuan biloks itu. Nah, anak-anak, dalam aturan penentuan biloks, yang pertama itu adalah unsur bebas biloksnya sama dengan 0. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya pada unsur O2, biloksnya sama dengan 0. Kemudian contoh lain pada unsur N2, biloksnya sama dengan 0. Ini adalah sudah ketentuannya. Setiap unsur bebas itu biloksnya sama dengan 0. Kemudian aturan yang kedua yaitu unsur senyawa, biloks senyawa atau molekul bebas atau netral sama dengan 0. Nah, jadi aturan yang pertama tadi adalah unsur. Nah, yang kedua ini adalah senyawa atau molekul. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada senyawa H2O, di mana biloksnya sama dengan 0. Kemudian contoh lain pada KMNO4 atau permanganat, contohnya biloksnya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk aturan yang ketiga adalah biloks ion suatu unsur sama dengan muatan dan jumlahnya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya pada Na+. Nah, Na+ ini biloksnya sama dengan plus 1. Nah, kenapa bisa plus 1 Bapak? Misalnya, ada yang tanya. Karena unsur Na ini dia memiliki muatan positif sejumlah 1. Nah, contoh lain, misalnya pada S2-. Ya, S2- misalnya. Maka biloksnya sama dengan -2 karena unsur S ini memiliki muatan negatif sejumlah 2. Nah, kemudian aturan yang keempat adalah biloks senyawa atau molekul ion sama dengan muatan dan jumlahnya. Misalnya pada NH4+, biloksnya sama dengan plus 1. Sama seperti aturan yang ketiga, hanya saja aturan yang ketiga tadi adalah pada unsur, sedangkan aturan yang keempat ini pada senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari unsur. Nah, ini ada unsur N dan unsur H. Dan biloksnya sama dengan plus 1 karena dia memiliki muatan positif sejumlah 1. Nah, jadi untuk aturan yang kelima adalah biloks unsur golongan utama sama dengan golongannya. Misalnya, pada golongan 1A, maka biloksnya sama dengan plus 1. Kemudian, pada golongan 2A sama dengan
plus 2 2. dan seterusnya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa aturan yang kelima ini yaitu biloxnya itu selalu bertanda positif sesuai dengan golongannya. Ya. Kemudian yang keenam. Bunyi aturan yang keenam adalah bilox unsur-unsur logam transisi lebih dari 1. Jadi bilox logam transisi lebih dari 1. Nah, contohnya pada senyawa Cu. Biloxnya plus 1 dan juga plus 2. Kemudian apa contoh yang lain? Misalnya pada senyawa Fe plus 2 dan Plus 3. plus 4. Nah, jadi intinya logam-logam transisi itu dia memiliki bilox lebih dari 1, tidak hanya 1 bilox saja. Mengerti? Mengerti. Ya. Kemudian aturan yang ketujuh yaitu bilox H pada senyawanya sama dengan plus 1. Kecuali, nah dalam aturan ketujuh ini ada pengecualian. Kecuali dalam senyawa peroksida, biloxnya sama dengan -1. Nah misalnya, contohnya bilox dalam senyawanya, bilox H dalam senyawanya adalah H2O. Biloxnya sama dengan plus 1. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah NH. Biloxnya sama dengan plus 1. Nah, bagaimana contohnya kalau dalam senyawa peroksida, Pak? Nah, contohnya dalam senyawa peroksida itu misalnya seperti pada NaH. Biloxnya sama dengan -1. Nah, kemudian pada BaH2 sama, biloxnya sama dengan -1. Nah, kemudian aturan yang terakhir. Aturan yang terakhir adalah bilox O dalam senyawanya sama dengan -2, kecuali sama seperti aturan yang ke-7 tadi ada pengecualian terhadap bilox O. Kecuali dalam senyawa peroksida. Dia sama dengan berapa? Ada yang tahu? Sama dengan -1. Kemudian dalam senyawa binar atau fluor, biloxnya sama dengan plus 2. Nah, contoh bilox O dalam senyawanya misalnya H2O. O ini biloxnya sama dengan -2. Nah, kemudian contoh dalam senyawa peroksida, misalnya pada BaO2. BaO2. Biloxnya sama dengan -1 peroksida karena Ba ini adalah senyawa unsur logam. Nah, kemudian contoh dalam senyawa binar atau fluor, misalnya senyawa OF. Nah, biloxnya sama dengan plus 2. Oke. Anak-anak, dari aturan penulisan bilox ini ada yang masih belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Nah, oke. Karena semuanya sudah paham tentang aturan penulisan dan penentuan bilox, jadi Bapak langsung berikan contoh ya, agar kalian dapat lebih paham dan lebih mengerti tentang penentuan bilox itu. Misalnya Bapak kasih contoh pada bilox N dalam senyawa N2. Nah, jadi bilox N2 ini sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa? Karena dia tidak ada muatan. Ya, ya. Jadi kenapa dia 0? Karena dalam aturannya tadi yang pertama, ya merupakan unsur bebas. Ya, betul sekali. Jadi dia merupakan unsur bebas. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya bilox N dalam senyawa NH4+ sama dengan biloxnya plus 1. Kenapa plus 1? Ada yang tahu angkat tangan?
Kenapa plus 1? Karena muatannya 1. Iya, betul. Jadi, sesuai dengan aturan Bilox tadi, senyawa atau molekul ion sesuai dengan muatannya. Jadi di sini ada muatan bertanda positif sejumlah 1. Nah, jadi bagaimana cara menentukan Bilox dalam senyawa? Jadi kita harus menentukan satu-satu atau Biloxnya tiap unsur. Karena kebetulan di sini kita menentukan Bilox N, jadi Bilox N itu belum kita ketahui. Nah, kita lihat dulu. Unsur N ini hanya 1, berarti di sini kita tulis 1. Kemudian dikali Bilox N itu bilangan oksidasi N, ditambah berapa jumlah unsur H di sini? 4, kita tulis 4 dikali bilangan oksidasi H, ya. Plus 1 tetap kita taruh ya. Nah, kemudian kita masukkan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Di sini 1 dikali bilangan oksidasi N. Karena N kita cari berarti kita masukkan N. Jangan lupa tanda kurung ditambah dengan 4 dikali Bilox H sama dengan dalam senyawanya plus 1 sama dengan plus 1. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita kali 1 dikali N. Nah, dari contoh yang Bapak berikan ini, apakah masih ada yang belum dimengerti atau masih ada pertanyaan? Kira-kira dari contoh ini mana yang belum dipahami oleh kalian? Ayo, coba. Bagaimana? Apa sudah mengerti? Mengerti. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang karena kalian semua sudah mengerti, Bapak minta kerjakan latihan soal di halaman 23 di buku paketnya. Ya, coba buka halaman 23, di sana ada soal. Itu adalah tugas kelompok. Nah, jadi Bapak minta dalam satu kelas ini Bapak akan membagi 2 kelompok menjadi kelompok A dan kelompok B. Bapak minta masing-masing kelompok diskusikan soal yang Bapak berikan. Kemudian nanti Bapak akan minta perwakilan kelompok hanya 1 orang saja untuk maju ke depan mengisi soal latihan itu dan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, baik. Mungkin waktunya sudah selesai. Jadi Bapak minta untuk kelompok A terlebih dahulu. 1 orang maju ke depan untuk mengisi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kelompok A silakan. Mira maju ke depan. Awesome. Iya. Nah, oke. Nah, teman-teman, anak-anak yang lain bisa diperhatikan ke cara kerja teman-temannya ya. Jadi di sini sudah benar, tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu. Kenapa di sini sama dengan 0? Karena dalam aturan Bilox KMNO4 sama dengan senyawa atau molekul bebas. Ya, betul ya. Makanya ditaruh 0. Iya. Nah, kemudian unsur apa yang dicari Biloxnya dalam KMNO4 ini? Unsur Mn. Ya, jadi Biloxnya sama dengan plus 7. Oke, tepuk tangan buat Nah, oke. Mira boleh duduk di sana, kembali di tempatnya. Nah, baik. Jadi ini sudah benar sekali ya. Cara kerjanya sudah benar sekali sesuai dengan aturan penulisan Bilox. Nah, di mana KMNO4 ini merupakan senyawa atau molekul bebas atau netral, sehingga dia di sini sama dengan 0. Kalian lihat muatannya nggak di sini? Nggak ada kan? Ada. Nah, jadi nggak ada karena
sehingga dia biloxnya sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian ya betul, di sini adalah unsur Mn yang dicari. Nah, di sini plus 1 adalah bilox dari K, kemudian min 2 adalah bilox dari O, dan sehingga hasilnya di sini sama dengan plus 7. Oke, benar sekali. Nah, kemudian untuk kelompok B. Kelompok B saya minta perwakilannya 1 orang. Ya, silakan maju. Oke, kerjakan. Hapus papan dulu. Iya. Oke. Nah, tetap di situ dulu. Nah, baik, sekarang anak-anak perhatikan kembali pekerjaan kelompok B. Nah, di sini bagaimana? Nah, jadi di sini ya sudah betul. Nah, tapi Bapak mau tanya dulu. Jadi kenapa di sini min 2? Karena muatannya min 2. Ya, betul sekali, karena muatannya min 2. Nah, kemudian unsur yang dicari dalam CR2O4 min 2 ini apa? Unsur CR. Ya, benar ya. Jadi unsur CR ini adalah unsur yang dicari biloxnya, sehingga biloxnya di sini Menjadi plus 3. Oke, tepuk tangan. Tadi Bapak sudah berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Itu adalah tugas individu, atau mungkin bisa juga kerja kelompok atau diskusi dengan temannya di rumah. Karena minggu depan kita akan membahasnya kembali ya. Dan sebelum Bapak menutup pertemuan pada siang hari ini, Bapak minta dari 1 orang agar dapat menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, Mira, silakan. Saya dapat menyimpulkan dari yang Bapak ajarkan, yaitu oksidasi adalah peningkatan bilox atau disebut reduktor, sedangkan reduksi adalah penurunan bilox atau disebut dengan oksidator. Ya, betul sekali ya. Jadi kesimpulan itu sudah sangat benar ya tadi, tapi Bapak akan sedikit menambahkannya lagi tentang kesimpulan dari pelajaran yang kita dapat hari ini. Jadi kesimpulan dari yang kita dapat dari mata pelajaran atau materi yang kita pelajari, yaitu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini sering terjadi reaksi kimia, terutama sekali reaksi reduksi oksidasi ini. Contohnya tadi sudah Bapak jelaskan kan? Ya. Contohnya pada buah apel dan aku. Nah, kemudian reaksi reduks ini dibagi menjadi 3 atau mengalami perkembangan di mana dia melibatkan elektron, kemudian dia melibatkan oksigen, dan kemudian ada perubahan bilangan oksidasi. Nah, kemudian dari penentuan bilox atau bilangan oksidasi itu harus kita pahami dulu aturannya. Ada aturan-aturan penentuan bilox. Tadi sudah Bapak jelaskan, misalnya unsur bebas sama dengan 0 biloxnya, kemudian bilox senyawa atau molekul bebas atau unsur netral itu sama dengan 0, kemudian bilox ion sesuai dengan muatannya, kemudian bilox unsur atau senyawa sesuai dengan muatannya juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian